Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue Dedi dari DJ Custom. Setelah di video sebelumnya, gue merekomendasikan Moge 4 silinder atau 600cc yang di bawah 100 juta dengan kondisi second. Nah, di video kali ini gue mau merekomendasikan 5 motor yang kalau dimodif itu nggak butuh biaya banyak. Apa aja kira-kira motornya? Tonton di video ini. Yang pertama ada di motor Yamaha Fiction. Kenapa gue bilang motor Yamaha Fiction? Motor ini sampai terkenal dibilang punya skin legend. Karena dengan satu motor ini banyak banget body kit yang diciptakan oleh beberapa para modifikator di Indonesia. Mulai ala-ala Yamaha R6, ala-ala Yamaha R1, ala-ala Yamaha R125, dan banyak lagi konsep lainnya. Kenapa Fiction itu menjadi salah satu motor favorit 150cc yang gampang diubah dan nggak membutuhkan biaya banyak? Karena dari sektor rangka belakangnya pun sudah support yang sudah semi sporty. Jadi karakter rangka Yamaha Fiction ini dia nggak landai, melainkan sudah runcing ke atas. Jadi banyak para modifikator di Indonesia yang membuatkan body custom untuk Yamaha Fiction. Serta bawaan suspensi dari pabrikan yang sudah menosok membuat Yamaha Fiction ini kita nggak perlu ubah di area sektor swing armnya menjadi lebih sporty lagi. Kebanyakan motor sport itu double shock. Sedangkan untuk Yamaha Fiction sendiri dia sudah mengusung monoshock dari pabrikannya. So yang jelas support suspensi monoshock dari pabrikan ini sudah mensupport banget untuk teman-teman nggak perlu mengeluarkan kocek penggantian suspensi belakang yang tadinya double shock menjadi monoshock. Sudah dianulir oleh pabrikan Garputala ini. Kemudian untuk area sektor stang cukup ganti dengan stang jepit, dan area kaki-kaki cukup di-upgrade menggunakan velg dan ban yang lebih besar dari aftermarket, sudah membuat motor Yamaha Fiction ini tampil jauh lebih sporty dari motor yang sudah keluar dari pabrikannya. Varian body kitnya pun bermacam-macam, mulai dari harga 3 jutaan sampai 7 jutaan semuanya tersedia. Nah, untuk harga motor secondnya sendiri dibanderol dari harga 7 sampai 10 jutaan, dan untuk biaya modifikasinya itu bisa gue bilang di antara start from 5 sampai 10 jutaan. Nah, jadi untuk mendapatkan motor sporty dari bahan Fiction sendiri, kalian cukup menyiapkan budget 10 sampai 15-an untuk melihat motor Fiction ini jauh lebih sporty dari bawaan aslinya. Selanjutnya untuk motor yang kedua, jatuh pada motor Yamaha R15. Kenapa Yamaha R15? Karena motor ini sudah lahir dari generasi sebelumnya menjadi generasi yang lebih baik lagi dengan tampilan yang jauh lebih sporty. Tetap rangkanya sih mirip dengan Fiction, mesinnya juga mirip dengan Fiction, tapi ini generasi lebih muda. Datang lahir ke pasaran dengan sudah menggunakan fairing dan bodi yang lebih sporty, membuat motor Yamaha R15 ini cukup minim budget, nggak perlu ekstra budget untuk dibikin lebih ganteng lagi, karena memang bawaannya sudah tampil ganteng. Kelebihan yang ada di motor R15 ini yaitu mulai dari sektor bagian stangnya sudah menggunakan stang jepit, sektor depannya sudah menggunakan fairing bawaan pabrikan Yamaha, bodi belakangnya sudah lancip dan runcing, lebih sporty, dan bagian swing armnya yang seperti Yamaha R6 lebih mini. Dengan desain yang sudah lahir dari Yamaha, nggak perlu capek-capek untuk bikin Yamaha R15 ini tampil lebih ganteng. Cukup siapkan beberapa part modifikasi aftermarketnya seperti footstep underbone, kemudian topeng bagian depannya, cover tangki, bodi belakang sporty, dan sebagainya. Itu sudah mensupport motor Yamaha R15 ini jauh lebih ganteng dari yang standarnya. Nah, untuk harga motor secondnya sendiri dibanderol dari harga 9 jutaan sampai 13 jutaan tergantung tahun dan kondisinya. Nah, kira-kira berapa sih budget yang dibutuhkan untuk membuat Yamaha R15 ini lebih tampil ganteng dari yang sebelumnya? Dengan tampilan lahir yang sudah sporty, jadi kalian cukup modifikasi minimalis di motor Yamaha R15 ini, dan estimasi budget modifikasi yang dibutuhkan sekitar 3 sampai 5 jutaan. So, jadi untuk membuat Yamaha R15 ini tampil lebih ganteng di jalan, kalian cukup siapkan budget secara keseluruhan antara 13 sampai 16 jutaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu motor Honda CBR 150. Khususnya di motor CBR 150 ini banyak banget varian dari semenjak motor ini lahir. Mulai dari CBR 150 Old yang masih menggunakan karburator, kemudian CBR 150 CBU yang sudah mengkonvert dari karburator menggunakan injeksi, lalu CBR 150 K45 yang diproduksi di Indonesia yang biasa disebut dengan CBR 150 K45 lokal. 3 motor ini yang gue sebutkan adalah 3 motor Honda CBR yang belum facelift. Ada juga Honda CBR 150 facelift yang lebih muda, tapi gue akan bahas di 3 motor CBR keluaran pertamanya. Dari 3 generasi CBR 150, gue merekomendasikan di motor Honda CBR 150
CBU. Kenapa Honda CBR 150 CBU? Karena dibandingkan dengan CBR 150 Alt yang masih menggunakan karburator, yang CBR 150 CBU sudah menggunakan teknologi injeksi. Ini jelas lebih mudah pada saat pengecekan mesin dan secara teknologi jauh lebih modern. Untuk rangkanya sendiri masih menggunakan rangka delta box kotak seperti Honda CBR 150 Alt yang karburator, tapi yang ini dibuat lebih sporty dan jauh lebih agak gemuk dibanding CBR terdahulunya. Serta build quality Honda CBR 150 CBU ini sudah nggak perlu diragukan lagi karena komplit build up langsung dari Thailand. Nah, apa aja sih kira-kira yang harus dirubah dari motor Honda CBR 150 CBU ini? Menurut gue, mulai dari bagian sektor depan yang lebih terlihat matanya belok, itu membuat motor ini jauh dari kategori sporty. So, kalian cukup ubah area bagian headlight depannya, membuat lampu lebih sipit dan terlihat jauh lebih sporty. Kemudian pindah ke bagian bodi belakangnya, kalian cukup ganti menggunakan bodi yang lebih runcing. Kemudian bodi bagian belakangnya yang cenderung landai, kalian cukup ganti menggunakan bodi custom yang jauh lebih sporty juga. Karena motor ini sudah disupport stang jepit dari bawaan pabrikan menggunakan fairing, serta bagian suspensi yang sudah monoshock, jadi motor ini memang nggak perlu capek-capek dibikin lebih ganteng lagi dari yang bawaannya. Cukup kalian ganti dua komponen bodi yang ada di motor, motor ini akan terlihat jauh lebih ganteng lagi dari yang sebelumnya. Ditambah lagi dengan beberapa part aksesoris aftermarket seperti full step underbone, velg lebih besar, dan ban yang lebih besar, membuat motor Honda CBR 150 CBU ini jauh lebih gambot, sporty, dan ganteng pastinya di jalan. Nah, untuk di harga pasarannya sendiri, motor ini dibanderol di harga 8 jutaan sampai harga 12 jutaan, tergantung tahun dan kondisi. Untuk estimasi budget modifikasi sendiri, gue taksir cukup di angka 3 jutaan sampai 5 jutaan untuk membuat motor ini jauh lebih ganteng lagi dari sebelumnya. Yang keempat, jatuh pada motor Suzuki GSX 150. Motor ini sudah lahir menggunakan speedometer digital, motor sport fairing, suspensi belakang sudah monoshock, tampilan bodi belakangnya jauh lebih sporty, serta di bagian stang jepit yang terkonsep ala underyoke. Motor Suzuki GSX 150 ini sudah lahir dengan konsep motor sport fairing yang sporty, tapi bukan berarti nggak punya kelemahan untuk dimodifikasi. Untuk membuat tampilan Suzuki GSX 150 ini jauh lebih ganteng, kalian cukup memodifikasi di bagian area sektor depannya, yaitu dengan headlamp model Ducati V4 yang banyak di pasaran, serta di bagian sektor belakangnya pasangkan undertail dan beberapa aksesoris aftermarket lainnya seperti area footstep underbone, knalpot, dan sebagainya. So, pada dasarnya nggak perlu modifikasi ekstrim di motor Suzuki GSX 150 ini. Untuk pasar motor ini sendiri dibanderol mulai dari harga 10 sampai 15 jutaan. Nah, berapa sih kira-kira biaya modifikasi untuk motor Suzuki GSX 150 ini? Gue taksir motor ini cukup mengeluarkan biaya sekitar 3 sampai 5 jutaan untuk membuat tampilan motor ini jauh lebih sporty dari pabrikan aslinya. Nah, untuk yang terakhir di nomor 5-nya gue pilih dari Kawasaki Ninja R. Nah, di motor yang terakhir ini memang beda karakter mesinnya karena menggunakan karakter mesin 2 tak. Karakter mesin 2 tak sendiri sudah terkenal tarikannya yang sangat enteng, lincah, dan agresif di jalan raya. Motor ini sudah tampil sporty juga pastinya. Di bagian suspensi bagian belakangnya sudah mensupport monoshock. Shock depannya sendiri sudah memiliki diameter 33 mili sehingga motor ini sudah terlihat padat di bagian sektor depannya, menggunakan velg depan 17 inch dan velg belakang 18 inch, serta tampilan short tankinya yang membuat motor ini tampak sporty tanpa fairing. Nah, apa aja sih modifikasi dari motor Kawasaki Ninja R ini? Untuk kalian yang suka dengan aliran tema sport fairing, kalian cukup menambahkan fairing di bagian sektor depannya di motor Kawasaki Ninja R ini dengan menambahkan bracket fairing bagian depan dengan konsep fairing dari Kawasaki Ninja Serpico atau Ninja SSR. Stang yang tadinya konsepnya touring cukup diganti dengan stang jepit yang banyak di aftermarket, serta di bagian footstep depannya yang cukup diganti menggunakan footstep underbone, serta area knalpot yang standar tinggal diganti menggunakan aftermarket yang banyak pilihannya di pasaran. Nah, untuk pasaran motor Ninja R sendiri dibanderol dari harga 10 sampai 15 jutaan tergantung tahun dan kondisi. Nah, untuk biaya modifikasinya sendiri ditaksir sekitar antara 4 sampai 7 jutaan tergantung konsep yang diinginkan pastinya. Nah, itu dia guys, 5 motor yang gue rekomendasikan gak memakan biaya banyak untuk dimodifikasi. Mana nih pemilik 5 motor tadi kira-kira tertarik gak untuk dimodifikasi? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video singkat dari gue. Dukung terus Modifikasi Indonesia dengan subscribe channel DJ Custom. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DJ Custom. Jangan lupa like dan share ke teman kalian kalau kalian suka.
serta tinggalkan kolom komentar kira-kira kita akan bahas apa lagi nih di next episode-nya. Gue DJ Kasem pamit undur diri and see you next video.